Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya, ketemu lagi dengan saya Arif Mubarak dalam pelajaran matematika wajib di kelas 10. Kali ini pertemuan kedua. Ya, di minggu lalu kita sudah membahas beberapa hal di bab pertama ini. Ya, judulnya masih sama. Hari ini kita juga masih membahas bab yang sama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwa ada 4 hal yang akan kita pelajari di bab ini. Ya, ini persamaan linear, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan linear satu variabel, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kita sudah pelajari yang ini, persamaan linear satu variabel, selesai. Kemudian juga sudah masuk ke persamaan nilai mutlak, ya, dan belum selesai. Ya, nanti kita lanjutkan di hari ini. Ya, hari ini kita masih akan membahas ini, persamaan nilai mutlak. Karena kemarin baru satu konsep saja ya. Oke. Review dulu. Untuk pertemuan yang kemarin, pertemuan pertama, kita sudah membahas terakhir adalah tentang bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Dan baru bentuk satu ya, baru konsep yang pertama. Ketika ada nilai mutlak sama dengan suatu bilangan yang positif, ya, harga mutlak dari suatu fungsi tertentu yang sama dengan K ya, dimana K-nya adalah suatu bilangan positif. Maka solusinya gimana? Kemarin kita sudah pelajari solusinya adalah kotaknya ini sama dengan K atau kotaknya sama dengan minus K. Ya, ini review yang lalu saja. Ya, jadi mengingat lagi materi yang kemarin. Contohnya gimana? Ya, ini contoh yang kemarin ya. Harga mutlak X sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan minus 5. Gitu ya, masih ingat ya? Atau yang ini, harga mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Berarti gimana solusinya? 2x min 1 sama dengan 7 atau 2x min 1 sama dengan minus 7. Ya, sesuai konsep ini, sama dengan K atau sama dengan minus K. Ya, tinggal nanti diolah saja ini. 2x min 1 sama dengan 7 berarti 2x-nya sama dengan 8, berarti x-nya sama dengan 4 gitu ya. Atau yang ini 2x min 1 sama dengan min 7 berarti 2x-nya sama dengan min 6. Ya, min 1-nya kan pindah ruas tuh. Sehingga X-nya sama dengan min 3 ya. Jadi solusinya atau HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 4 sama minus 3 ya. Masih ingat ya? Oke. Next kita lanjut. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk yang kedua. Kalau tadi bentuk pertama, sekarang bentuk kedua. Nanti kalian coba bedakan bedanya di mana ya. Nah, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, bentuk persamaannya adalah harga mutlak dari suatu fungsi sama dengan harga mutlak dari suatu fungsi. Ya. Fungsinya saya misalkan ini kotak, ini segitiga gitu. Harga mutlak dari kotak kok sama dengan harga mutlak segitiga? Ah, ya, dua-duanya ada mutlaknya ini. Ruas kiri ada mutlaknya, ruas kanan ada mutlaknya. Bentuk satu tadi gimana? Bentuk satu kemarin gimana? Yang kiri ada mutlaknya, ruas kiri. Yang ruas kanan tidak ada mutlaknya, dia hanya bilangan positif saja, gitu ya. Nah, bedakan dengan bentuk dua. Bentuk dua di sini yang kiri ada mutlaknya, dalamnya adalah suatu fungsi yang memuat variabel, dan di ruas kanannya pun sama, harga mutlak yang di dalamnya adalah suatu fungsi yang memuat variabel. Gimana solusinya? Ini. Solusinya adalah, ya sebenarnya hampir sama ya. Solusinya adalah kotaknya sama dengan segitiga atau kotaknya sama dengan minus segitiga. Ya, jadi solusinya juga dua ini ya. Jadi solusi yang pertama tinggal dibuang saja tanda mutlaknya. Jadi tinggal kotak sama dengan segitiga. Atau solusi yang kedua, kotaknya sama dengan min segitiga. Gitu ya. Paham ya? Pahami ini. Coba kita lihat contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi harga mutlak dari 2X min 5 sama dengan 3X plus 1. Nah, kalian bisa perhatikan sini. Ini kan bentuknya bentuk dua nih. Karena di kiri ada mutlak, di kanan juga ada mutlak. Ya, jadi bentuknya bukan ke bentuk satu tapi ke bentuk dua.
Gimana solusinya? Ya sesuai dengan ini. Ya, gini ya. Jadi pertama ada dua solusinya ya. Pertama adalah 2x min 5 sama dengan 3x plus 1. Atau yang kedua 2x min 5 sama dengan minus dari 3x plus 1. Ya, minus dari 3x plus 1. Ini dikurung ya 3x plus 1 nya. Oke, selebihnya gimana? Ya tinggal diselesaikan aja masing-masing ini. Pakai rumus aljabar aja, pindah ruas gitu ya. Ini 2x, ini 3x, kumpulin jadi 1, 2x, berarti 3x-nya pindah jadi min 3x. Nanti min 5 ini pindah ruas ke kanan jadi plus 5 gitu ya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. 2x min 3x sama dengan 1 plus 5. 1 plus 5 6. 2x min 3x min x gitu. Jadi min x sama dengan 6, berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan minus 6. Atau yang kedua 2x min 5, ini mana kursornya? 2x min 5 sama dengan minus dalam kurung 3x plus 1. Selanjutnya gimana? Minusnya dikalikan ke sini semuanya ini. Jadi min kali 3x, min juga dikali 1. Nah, sehingga hasilnya adalah min 3x min 1. Gitu ya. Nah, maaf ya. Nah, selanjutnya gimana? Ya 2x sama 3x ini kumpulin jadi 1. 2x min 3x-nya pindah ruas jadi plus 3x. Nanti min 5 ini pindah ke kanan jadi plus 5. Seperti itu. Nah, sehingga diperolehlah 2x plus 3x ya. Ini min 3x-nya pindah jadi plus 3x. Jadi 5x ya, 2x tambah 3x. Ruas kanannya di sini ada min 1 tetap di sini. 5-nya minus pindah ruas jadi plus. 5 min 1 4. Jadi 5x sama dengan 4, berapa x-nya? X-nya adalah 4 per 5. Oke, jadi HP-nya berapa? HP-nya ya 2 ini ditulis lagi, min 6 sama 4 per 5. Oke, jelas ya? Gampang ya. Next, nomor 2. Harga mutlak dari 7 min 3x dibagi dengan harga mutlak dari 5x min 4 sama dengan 1. Tentukan nilai x-nya. Ya. Berapa x-nya? Oke, pertama kita harus merubah ini dulu ya, menjadi ke dalam bentuk 2 ya. Caranya adalah dengan ini yang 5x min 4 ini, nilai mutlak ini kita kalikan ke ruas kanannya. Karena ini pembagi, pindahnya jadi pengali ya. Nah, sehingga jadi seperti ini. 7 min 3x sama dengan 5x minus 4 kali 1 gitu ya. Artinya kan ini kali 1 ya, kali 1 ya sama kayak ini. Nah, ini kan sudah sesuai dengan bentuk yang kedua tadi. Ya, harga mutlak sama dengan harga mutlak. Jadinya gimana? Ya, jadi solusinya ada dua. Bisa jadi yang pertama 7 min 3x. Mana ini? 7 min 3x sama dengan 5x min 4. Atau yang kedua 7 min 3x-nya sama dengan berapa? Minus dari 5x min 4 gitu ya. Selebihnya tinggal diurai saja pakai proses aljabar pindah ruas seperti itu. Oke, misalkan yang gitu. 7 min 3x sama dengan 5x min 4. Berarti 5x-nya pindah ruas ya. Jadi min 5x min 3x-nya tetap di sini. Min 3x min 5x sama dengan min 4 tetap di ruas kanan. 7-nya pindah ruas jadi min 7. Min 3, min 5, min 8, min 4, min 7, min 11. Jadi min 8x sama dengan min 11. Oke, berarti berapa x-nya? X-nya adalah min 11 per min 8. Minusnya bisa dicoret ya, sehingga jadi 11 per 8. Gampang kan? Atau yang ini, 7 min 3x sama dengan minus dalam kurung 5x min 4. Minusnya ini, mana minusnya ini? Kalikan dulu ke sini ya. Sehingga hasilnya jadi min 5x min dikali min 4 jadi plus 4 ya. Jadi min 5x plus 4. Nah ini terus kan masih sama. Kumpulin yang ada x-nya. Min 3x sudah di ruas kiri. 5x-nya ini min 5x-nya pindah ruas jadi plus 5x. Nanti 7-nya ini pindah ruas ke kanan jadi minus 7. 4-nya tetap di sini. Oke, jadi hasilnya min 3x plus 5x sama dengan 4 ya. 4 tetap di sini. 4 minus 7. 7-nya dari hasil perpindahan ini ya, minus 7. Nah, lanjutnya gimana? Min 3x tambah 5x berapa? 2x. 4 dikurangi 7 minus 3. 2x sama dengan min 3 berapa x-nya? Min 3 per 2. Oke, jadi itulah HP-nya ya. Min 3 per 2 sama 11 per 8. Cukup jelas sampai sini? Ya, paham lah ya? Paham, oke.
Ada soal lagi. Nomor 3. 3 dikali harga mutlak 5x plus 6 sama dengan harga mutlak 10x min 8 dibagi 2. Oke, coba gimana nih? Ya. Di sini ada harga mutlak diluaskan, luas kiri, di luas kanan juga ada harga mutlak. Nah, cuman di sini ada pengalinya nih. Jadi nggak murni cuma mutlak saja, tapi ada dikali 3-nya di sini. Ini juga tidak murni hanya mutlak saja, tapi ada dibagi 2-nya. Nah, jadi gimana penjelasannya? Ya, kita ingat sifat mutlak pertemuan 1 ya. Nanti boleh dibuka-buka lagi. Pertemuan 1 bisa dilihat lagi videonya. Ada sifat di situ. Ini saya ingatkan lagi. Nah, ketika ada bilangan positif, misalkan K, kemudian dikalikan dengan suatu harga mutlak, ya, K-nya bilangan positif, dikali dengan harga mutlak, maka K-nya bisa masuk ke dalam tanda mutlak ini, menjadi pengali dari kotaknya ya, bisa masuk sini. Dengan syarat K-nya apa? Positif. Dibagi juga sama, ada harga mutlak, kok dibagi K, K-nya positif, maka K-nya ini bisa masuk ke dalam tanda mutlak. Ya, pembaginya sini menjadi pembagi, tetap jadi pembagi tapi dia masuk ke dalam tanda mutlak ini ya. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi gini gimana? 3 dikali harga mutlak ini berarti apa? Ya 3-nya bisa dimasukkan ke dalam mutlak. Sama halnya dengan ini. 10x min 8 nilai mutlaknya kemudian per 2. 2 ini kan sebenarnya belum masuk ke tanda mutlaknya. Nah, tapi ada sifat ini, maka 2-nya dan 2 kan positif ya, maka 2-nya bisa masuk ke dalam tanda mutlak. 2-nya bisa masuk ke dalam tanda mutlak. Nah, seperti ini. Ya, 3 dikali 5x plus 6, jangan lupa dikurung, sama dengan 10x min 8 per 2. Nah, lihat bedanya dengan yang atas. Nah, ini mutlaknya kan sudah panjang nih, artinya dia 2-nya sudah masuk ke dalam mutlak, ini 3-nya juga sudah masuk ke dalam mutlak. Nah, sehingga ruas kanannya sudah mutlak ya, cuma mutlak saja ruas kirinya, ruas kanannya pun sama. Sehingga bentuknya sudah persis bentuk 2 ya. Selanjutnya gimana? Ya ini bisa dioperasikan dulu. 3 dikalikan dengan 5x plus 6. Kemudian 10x min 8 yang ruas kanannya juga bisa dibagi 2 ya. Ini kalau dibagi 2 gimana cara mengoperasikannya? Ya masing-masing dibagi 2. 10x-nya bagi 2 minus 8-nya juga dibagi 2. Oke, nah seperti ini. Ini hasil perkaranya ya. 3 kali 5, 15x. 3 kali 6, 18. 10x bagi 2, 5x. Minus 8 bagi 2, minus 4. Nah, kan sudah jadi bentuk 2 nih. Ya, selanjutnya bisa sendiri ya. Oke. Nah, jadi ada dua penyelesaiannya. Yang pertama tinggal dibuang saja mutlaknya, gitu kan. Atau yang kedua ini di minus ya, 15x plus 8 sama dengan minus dari 5x min 4. Selanjutnya gimana? Ya udah bisa sendirilah insya Allah ya. Ini tinggal diteruskan pindah ruas sama kayak tadi. Ini juga pindah ruas ketemulah nilai x-nya 11 min 11 per 5, yang ini min 7 per 10 ya. Nanti coba kalian cek ya, cek aja sini di pindah ruas sampai ketemu x-nya segini. Oke, jadi itulah HP-nya. Min 11 per 5 sama 7. Berapa 7? Min 7 per 10 nilai X-nya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ada satu soal lagi. Oke, coba. 2 dikali harga mutlak dari 3x min 19 sama dengan minus 5 dikali berapa ini? 11 plus 9x. Ayo. Berapa solusinya? Cari dulu. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, berapa hasilnya? Iya, betul. HP-nya adalah himpunan kosong. Kok bisa? Kok bisa himpunan kosong? Coba, siapa yang bisa? Kenapa ini HP-nya tidak ada? Atau alias himpunan kosong? Kenapa? Iya, karena di sini negatif ya, karena di sini negatif 5. Kalian ingat harga mutlak itu pasti positif ya. Harga mutlak itu nilai dari suatu harga mutlak kan positif ya. Nah, ini ada 2
dikali harga mutlak ini. 2 itu positif, harga mutlak itu positif juga. Berarti positif dikali positif, positif dong. Ya kan, ruas kirinya kan. Tapi kita lihat ruas kanannya, minus 5 kan negatif. Dikali harga mutlak ini. Harga mutlak ini kan positif. Ini negatif kali positif apa hasilnya? Min kali plus? Min ya. Jadi ruas kirinya negatif kali positif, hasilnya negatif. Padahal ruas kanannya tadi positif. Positif sama dengan negatif. Nah, kan bertentangan ya. Positif sama dengan negatif, kan salah. Jadi HP-nya ya nggak ada. Tidak ada nilai X-nya ya. Jadi harus jeli dulu gitu. Harus jeli dulu. Jangan buru-buru dikerjakan, dianalisa dulu. Barangkali ini memang tidak ada solusinya seperti ini. Iya kan? Yang tadi gini ya. Nah, sifat yang ini K-nya kali ini K-nya bisa masuk ke dalam tanda mutlak ini syaratnya apa? K-nya adalah positif. Ya, K-nya positif ya. Kalau negatif gimana? Negatif nggak bisa masuk sini. Ya, negatif nggak bisa masuk ke dalam mutlak sini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi himpunan kosong. Lagi nggak? Nah, nomor 5 nih. Berapa ini? Harga mutlak dari 2x min 9 ditambah harga mutlak dari 7 min 11x sama dengan minus 6. Berapakah himpunan penyelesaiannya? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Iya, betul. Himpunan kosong lagi. Coba kenapa himpunan kosong? Hah? Iya, kan ini positif. Ini kan harga mutlak dari 2x min 9 kan positif. Ditambah harga mutlak ini positif lagi. Ya. Jadi yang harga mutlak 2x min 9 kan pasti positif tuh. Tadi ya harga mutlak itu pasti positif hasilnya. Ditambah harga mutlak ini juga pasti positif. Positif ditambah dengan positif tidak mungkin hasilnya negatif 6. Ya nggak? Masuk akal ya? Ini kan positif nih. Positif ditambah positif. Kan harusnya positif hasilnya kan? Plus tambah plus kan hasilnya positif ya. Kok ini sama dengan minus 6? Berarti tidak ada solusinya. Ya, tidak. Kalau mau dicari pun tidak akan ketemu solusinya, nilai X-nya. Oke, jadi HP-nya berapa? HP-nya adalah himpunan kosong. Itu ya, itu bentuk kedua. Oke, nah kita masih masuk ke bentuk yang lainnya. Bentuk ketiga. Nah, ini ya. Jadi bentuknya memang agak mirip-mirip ya. Eh, Bentuk yang ketiga, ini. Nanti bedakan dengan bentuk pertama dan bentuk kedua. Bentuk ketiga itu kadang soal bentuknya seperti ini. Ada harga mutlak dari suatu unsur tertentu, suatu fungsi tertentu, kotak misalkan gitu ya, sama dengan segitiga. Nah, segitiga di sini adalah juga merupakan fungsi yang memuat variabel. Variabel ya, jadi memuat ada nilai x-nya atau nilai y-nya, ya variabel itulah. Bedakan dengan bentuk 2. Ya, bentuk 2, ingat-ingat bentuk 2. Bentuk 2 itu adalah harga mutlak dari suatu fungsi dari kotak sama dengan harga mutlak dari segitiga ya. Jadi di ruas kiri ada mutlak, di ruas kanan juga ada mutlak. Itu bentuk 2. Di bentuk 3 ini gak ada mutlaknya yang ruas kanan. Ya, paham gak? Nah, ruas kanan tidak ada mutlaknya. Terus apa bedanya dengan bentuk 1? Ya kan, ingat gak bentuk 1? Coba nanti dibuka lagi bentuk 1. Bentuk 1 itu ini nilai mutlak dari ini sama dengan K gitu ya. Harga mutlak sama dengan K. Nah, bedanya apa? Ya beda, ini kan kalau satu kan bentuk 1 K, ini segitiga gitu ya. Ya, jadi bentuk 1 itu sama dengan K. K itu maksudnya adalah suatu bilangan positif. Ya. Sementara segitiga di sini maksudnya adalah suatu fungsi yang masih memuat variabel. Ya, beda ya. Kalau bentuk 1 mirip seperti ini, harga mutlak kotak sama dengan K, ya. K saja, bukan harga mutlak K, tapi sama dengan K saja, di mana K-nya adalah bilangan positif. Tetapi di bentuk 3 ini adalah harga mutlak dari suatu kotak, ini sama dengan segitiga, di mana segitiganya dan juga kotaknya adalah merupakan suatu fungsi yang masih memuat variabel. Pahami betul ini. Lalu bagaimana solusinya? Sama, ada 2 juga. Ya. Jadi
setiap bentuk nanti ada dua solusinya. Solusi yang pertama, tinggal dibuang saja tanda mutlaknya. Ya, tinggal dibuang saja tanda mutlaknya. Ini. Jadi tinggal kotak sama dengan segitiga. Kotak sama dengan segitiga. Tapi ada syaratnya. Nah, ini yang penting ya. Ada syaratnya. Tidak hanya sekedar kotak sama dengan segitiga, selesai ketemu X-nya, tidak. Tapi harus ada syaratnya, harus memenuhi syaratnya, yaitu kotaknya harus lebih dari sama dengan 0. Ini kotaknya di sini syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0. Atau yang kedua, penyelesaian yang kedua adalah minus kotak sama dengan segitiga. Ya, minus kotak sama dengan segitiga. Ini juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kotaknya harus negatif atau kurang dari 0. Kotaknya harus kurang dari 0. Gitu ya. Jadi penyelesaian seperti ini. Dan selalu sertakan syaratnya. Sama dengan ini, dengan syarat ini. Sama dengan ini, dengan syarat ini. Ya. Kadang syaratnya dilupakan nih. Ya, makanya nanti untuk pengerjaannya syaratnya biar aman dikerjakan dulu syaratnya. Coba ya kita lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini. Nih, contoh soalnya seperti ini. Harga mutlak 2x min 6 sama dengan x plus 1. Nah, beda kan dengan bentuk 2 tadi ya. Kalau bentuk 2 gimana? Bentuk 2 harga mutlak 2x min 6 sama dengan harga mutlak x plus 1. Ya, sini ada mutlaknya. Kalau ini enggak nih. Ya. Dan ini ada variabelnya ada x-nya. Ya, sehingga tidak menjadi seperti bentuk 1 karena di sini ada variabel x-nya. Paham ya? Solusinya gimana? Ini persis ini ya. Coba kita lihat. Nah, solusi yang pertama tinggal dibuang tanda mutlaknya yang ruas kirinya sehingga tinggal 2x min 6 sama dengan x plus 1. Tetapi jangan lupa syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang di dalam tanda mutlak. Ini nih syaratnya. Kotaknya ya. Kotaknya yang dalam tanda mutlak. Syaratnya adalah yang di dalam tanda mutlak yaitu 2x min 6 itu lebih dari sama dengan 0. Oke, paham? 2x min 6 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, biar ini tidak terlupakan, kita kerjakan yang ini dulu. Jadi 2x min 6 syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Artinya gimana? Min 6-nya kan bisa pindah ruas kan ya. Ini materinya pertidaksamaan. Yang sebenarnya nanti akan kita bahas setelah selesai persamaan nilai mutlaknya. Tapi nggak apa-apa. Min 6 pindah ruas ke sana sehingga jadi 2x lebih dari sama dengan 6 ya. Sama kayak persamaan, cuma tandanya saja yang beda. Jadi 2x min 6 lebih dari sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? X-nya lebih dari sama dengan 6 per 2 atau lebih dari sama dengan 3 gitu ya. Paham ya ini ya. Nah, jadi solusi pertama adalah 2x min 6 sama dengan x plus 1 dengan syarat x-nya nanti lebih dari sama dengan 3. Syaratnya ini. Oke, baru setelah ketemu sampai dengan ini, kita kerjakan yang ini. 2x min 6 sama dengan x plus 1, berarti kumpulin yang ada x-nya. Ini x-nya pindah ruas sana. Jadi 2x min x gitu ya. Min 6 pindah ruas sana jadi plus 6. 6 tambah 1. Nah, 2x kurang x sama dengan x. 6, 1 tambah 6 sama dengan 7. Jadi x-nya ketemu sama dengan 7. Ya, x-nya ketemu sama dengan 7. Nah, langkah berikutnya apa? Coba kalian cek x sama dengan 7 itu memenuhi syarat ini atau tidak. X sama dengan 7 ini memenuhi syarat ini enggak? Ya, memenuhi syarat x lebih dari sama dengan 3. 7 itu lebih dari 3 atau tidak gitu. Ya, x sama dengan 7, apakah dia lebih dari sama dengan 3? Lebih ya. Lebih ini x lebih dari sama dengan 3, berarti kan ada yang lebih dari 3, berarti bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. 7 termasuk gitu ya. Sehingga ini memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat gimana? Ya berarti ini termasuk himpunan penyelesaiannya gitu ya. Mungkin nggak dia memenuhi syarat, mungkin nggak dia tidak memenuhi syarat ini. Ya mungkin saja. Kalau tidak memenuhi syarat berarti ini bukan himpunan penyelesaiannya. Nanti di HP-nya ini berarti tidak ditulis. Gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua, kan tadi solusi ada dua kan? Nah, solusi ada dua ya. Ini ya. Yang pertama, yang kedua ini. Yang kedua, yang ini di minus sama dengan segitiga. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini soalnya kan ya. Solusi yang kedua adalah minus dalam kurung ini, yang 2x min 6. Ini minusnya ini sama dengan ini.
Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya berarti 2x min 6 lebih kecil dari 0. Ya, lebih kecil dari 0. Jadi kalau yang ini di minus, syaratnya yang ini harus lebih kecil dari 0. Nah, kita kerjakan dulu nih syaratnya. 2x min 6 lebih kecil dari 0. Berarti 2x-nya lebih kecil dari 6, otomatis x-nya lebih kecil dari 3. Ya, dari 6 bagi 2. Oke, kemudian kita selesaikan persamaan yang ini. Minusnya kita kalikan dulu ke yang dikurung ini. Jadinya min 2x min kali min 6 jadi plus 6. Ini ya, min 2x plus 6 sama dengan ini sama. Kumpulkan yang ada x-nya. Ini x-nya pindah ruas ke kiri. Jadinya min 2x min x. 6-nya nanti pindah ruas jadi min 6. Nah, seperti ini. Min 2x min x. 6-nya pindah. Satunya tetap di sini. 1 min 6. Min 2x min x min 3x. 1 dikurangi 6 minus 5. Min 3x sama dengan min 5. Berarti x-nya berapa? X-nya adalah min 5 per min 3. Minusnya bisa dicoret ya. Jadinya tinggal 5 per 3. Nah, berikutnya gimana? Kita lihat 5 per 3 ini memenuhi nggak syarat kurang dari 3? Ya, kurang dari 3 ini ada 5 per 3 memenuhi nggak kurang dari 3? Memenuhi. 5 per 3 berapa sih nilainya? 5 dibagi 3 itu kan 1, sekian gitu ya. Belum sampai 2 ya. Kalau 6 bagi 3 2. Kalau 5 bagi 3 kan baru 1, sekian. Nah, 1, sekian kan lebih kecil dari 3. Berarti memenuhi ya. Jadi dia memenuhi syarat. Ya, jadi dua solusi ini dua-duanya memenuhi syarat, artinya ya dua-duanya ditulis sebagai himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya berapa? Ya ini 5 per 3 sama 7, karena dua-duanya apa? Memenuhi syarat. Bisa jadi ada soal yang ini tidak memenuhi syarat, ini memenuhi syarat. Berarti HP-nya apa? HP-nya ya cukup yang ini saja yang ditulis. HP-nya cuma 5 per 3 gitu aja ya. Paham ya? Nah, jadi sesuaikan dengan memenuhi atau tidak memenuhi syaratnya. Coba lagi. Nomor 2. 2x ditambah harga mutlak 3x minus 8 sama dengan minus 4. Nah, 2x ditambah harga mutlak dari 3x minus 8 sama dengan minus 4. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke. Terlebih dahulu kita pindah dulu ya, 2x-nya pindah ruas dulu ke sana. Biar supaya yang di kiri hanya ada mutlak saja, sisanya dipindah ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi tinggal 3x min 8, 2x-nya pindah ya. Jadi minus 2x, min 4, min 2x. Nah, ini sudah sesuai bentuknya dengan bentuk yang ketiga. Sehingga solusinya juga ada dua. Yang pertama tinggal dibuang mutlaknya saja. Jadi tinggal 3x min 8 sama dengan min 4 min 2x. Tapi ini syaratnya adalah 3x min 8-nya lebih dari sama dengan 0. Yang ditanda mutlak ini syarat yang pertama adalah lebih dari sama dengan 0. Kita kerjakan dulu syaratnya biar nggak kelupaan. 3x min 8 lebih dari sama dengan 0, artinya 3x lebih dari sama dengan 8. Artinya lagi x lebih dari sama dengan 8 per 3 ya. Jadi x-nya lebih dari sama dengan 8 per 3. 8 per 3 itu berapa? Sekitar berapa? 8 dibagi 3 ya. 2 koma lah ya, 2 koma sekian gitu ya. Belum sampai 3 ya. 2 koma sekian. Oke. Kemudian ini nih, ini kita kerjakan 3x min 8 sama dengan minus 4 minus 2x. Kumpulin yang ada x-nya, pindah ruas sehingga diperoleh jadi 3x min plus 12 plus 2x sama dengan min 4. Ini 8-nya jadi plus 8. 3x tambah 2x jadi 5x. Min 4 tambah 8 jadi 4. 5x sama dengan 4 berarti x-nya berapa? X-nya 4 per 5. 4 per 5. Nah, setelah diperoleh sampai x sama dengan ini, maka tinggal lihat syaratnya. Ini ya, tinggal lihat hubungkan dengan syaratnya, memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Memenuhi atau tidak ini? 4 per 5 memenuhi nggak syarat lebih dari sama dengan 8 per 3? Tadi 8 per 3 itu kalau dalam desimal itu sekitar 2, sekian ya. 2, sekian. Harus jadi x-nya lebih dari sama dengan 2, sekian, lebih dari 2, sekian. Bisa jadi berarti 3, 4, 5 gitu lah ya. Sementara x yang diperoleh dari hasil perhitungan ini
Ini X-nya adalah 4/5. 4/5 berapa? Sekitar berapa? 0, kan? Ya nggak? 0,000,8 gitu ya. 4/5 kan 0,8. 0,5 apa? 0,8. Padahal syaratnya harus lebih dari 2, sekian. Berarti memenuhi nggak ini? Tidak. Ya, tidak memenuhi syarat. Ya, karena syaratnya tadi harus lebih dari sama dengan 8/3, tetapi yang diperoleh X-nya adalah 4/5. 4/5 tidak lebih dari 8/3, berarti dia tidak memenuhi syarat. Cukup jelas sih. Ya, itu baru yang pertama. Nah, solusi yang kedua adalah dengan menegatifkan ini. Jadi negatif dari yang di dalam mutlak itu sama dengan ruas kanannya. Dan ini syaratnya adalah yang di dalam tanda mutlak, yaitu 3x minus 8 harus kurang dari 0. Ya, harus kurang dari 0. Oke, kita kerjakan dulu syaratnya. 3x min 8 kurang dari 0 artinya 3x kurang dari 8, artinya lagi x-nya kurang dari 8/3. Ya. Jadi nanti ini sama ini ya sama gitu ya. Kalau ini lebih dari sama dengan ini kurang dari gitu. Nah, kita kerjakan yang ini. Ini minusnya kita kali-kalikan dulu, jadi tinggal min 3x plus 8 sama dengan min 4 min 2x. Kumpulkan x-nya. Min 2x nya pindah ruas, 8 nya ini pindah ruas, sehingga diperoleh min 3x plus 2x sama dengan minus 4 minus 8. Min 3x min 2x jadinya min x, min 4 min 8 min 12. Min x sama dengan min 12 berarti x nya 12 ya, minusnya dicoret saja. Ketemulah x-nya 12, padahal syaratnya apa? Syaratnya harus x-nya harus kurang dari 8/3, harus kurang dari 2, gitu ya. Harus kurang dari 2, sekian. Tapi di sini ketemu x-nya 12, berarti memenuhi atau tidak memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat. Jelas ya? Nah, jadi dari dua solusi ini tidak ada satupun yang memenuhi syaratnya. Berarti HP-nya bagaimana? HP-nya ya himpunan kosong, ya kosong, gak ada yang memenuhi. Ini tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Ya, jadi himpunan kosong. Paham? Paham ya? Oke, itu bentuk yang ketiga. Jadi harap dipahami dari masing-masing bentuknya ya. Nah, ini rangkumannya. Kita baru pelajari 3 bentuk. Nanti masih ada bentuk yang lain. Ya, mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas bentuk yang lainnya lagi. Ya, kita ulangi lagi. Bentuk 1 kemarin adalah harga mutlak dari suatu fungsi tertentu sama dengan K, di mana K-nya adalah bilangan positif. Maka solusinya gimana? Solusinya kotaknya ini sama dengan K atau kotaknya sama dengan minus K. Selesai. Tinggal diolah masing-masing, selesai. K-nya positif ya. Bentuk yang kedua, di kiri ada mutlak, di kanan ada mutlak. Harga mutlak kotak sama dengan harga mutlak dari segitiga. Solusinya bagaimana? Solusinya kotaknya sama dengan segitiga atau kotaknya sama dengan minus segitiga. Selesai. Jadi ini sama ini mirip-mirip ya. Nah, bentuk yang ketiga, harga mutlak dari kotak sama dengan segitiga. Ya, segitiga di sini nggak ada mutlaknya. Dan sehingga tidak sama dengan bentuk 2. Dan apa ya, di sini adalah suatu fungsi yang masih memuat variabel sehingga tidak sama dengan bentuk 1. Solusinya bagaimana? Solusinya ada 2 juga. Yang pertama, kotaknya sama dengan segitiga, tapi dengan syarat kotaknya harus lebih dari sama dengan 0. Atau yang kedua, solusinya minus kotak sama dengan segitiga, yang ini syaratnya adalah kotaknya harus negatif atau kurang dari 0. Oke, silahkan nanti bisa berlatih sendiri. Soal-soal latihan barangkali bisa kalian cari di internet atau di buku kalau sudah pegang buku. Oke, waktunya kuis. Silakan dikerjakan kuisnya. Demikian untuk pertemuan kedua kita kali ini. Pertemuan ketiga nanti kita masih membahas tentang materi ini ya, masih tentang nanti kita lanjutkan bentuknya, bentuk yang terakhir mungkin ya. Oke, itu dulu. Kalau ada yang kurang paham sama ya, nomornya masih belum berubah. Silahkan bisa hubungi Ustadz di nomor ini. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.